PT Global Mediacom Tbk, BMTR. Grup media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara memiliki penawaran yang sangat menarik bagi investor. Perseroan melakukan penawaran umum berkelanjutan atau PUB, obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 3, Global Mediacom. Totalnya mencapai 2,2 triliun rupiah, terdiri dari obligasi sebesar 1,3 triliun rupiah dan sukuk ijarah dengan target 900 miliar rupiah. PUB dilakukan secara bertahap. BMTR bersama para penjamin pelaksana emisi PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Dana Reksa Sekuritas, PT Sukor Sekuritas, dan PT Sinhan Sekuritas Indonesia menjelaskan penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan 3, Global Mediacom, tahap pertama tahun 2022. PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memberikan peringkat obligasi ini A+, atau Single A+, dan peringkat sukuk ijarah A+ Syariah, atau Single A+ Syariah. Dari seluruh PUB yang ketiga ini, pada hari ini yang akan ditawarkan adalah obligasi dan suku ijarah tahap 1 dengan jumlah pokok 700 miliar rupiah untuk obligasi dan 500 miliar rupiah untuk suku ijarahnya. Adapun untuk tenor, masing-masing ditawarkan dalam 3 seri, yaitu seri A 370 hari, seri B 3 tahun, dan seri C dengan tenor 5 tahun. Seri pertama obligasi berkelanjutan tahap 1, yaitu seri A, memiliki tingkat bunga tetap 8% hingga 8,5% per tahun. Seri kedua, yakni seri B, memiliki tingkat bunga 9,5% hingga 10% per tahun. Seri ketiga, yakni seri C, memiliki tingkat bunga 10,5% hingga 11% per tahun. Sukuk ijarah berkelanjutan 3 Global Mediacom tahap pertama tahun 2022 menerbitkan imbalan ijarah sebanyak-banyaknya 500 miliar rupiah. Sukuk ijarah ini diterbitkan tanpa warkat. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan oleh emiten untuk tujuan pembayaran refinancing, yaitu obligasi berkelanjutan 1 Global Mediacom tahap 1 tahun 2017 seri A. Adapun untuk yang dana diperoleh dari suku ijarah akan digunakan untuk 2 hal. Yang pertama sebesar 213 miliar 50 juta akan digunakan untuk pelunasan suku ijarah berkelanjutan 1 Global Mediacom tahap 1 tahun 2017 seri A. Lalu sisanya yaitu 243 miliar 54 juta rupiah akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kebutuhan operasional dari emiten. Tanggal efektif OJK 23 Juni 2022. Masa penawaran awal atau book building 3 hingga 16 Juni 2022. Masa penawaran umum 24 hingga 28 Juni 2022. Penjatahan 29 Juni 2022. Pengembalian uang pemesanan 30 Juni 2022. Distribusi obligasi secara elektronik 1 Juli 2022. Pencatatan obligasi dan sukuk ijarah di BEI 4 Juli 2022. Yang pertama, perseroan memiliki posisi terkuat dalam media non-digital dan juga media digital di Indonesia. Didukung dengan sumber daya terbesar, skala ekonomi, dan tim manajemen yang sangat berpengalaman. Yang kedua, sejalan dengan pertumbuhan pasar periklanan digital di Indonesia, maka perseroan mempercepat pertumbuhan operasi digitalnya untuk memanfaatkan tren tersebut. Yang ketiga, sebagai produsen konten yang mapan di Indonesia, MNC Media menambah kapabilitasnya untuk meningkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi kontennya melalui pendirian Movieland. Yang keempat, dengan portofolio media yang lengkap di bawah grup, hal ini akan menciptakan peluang cross-selling dan cross-bundling yang optimal, yang akan mengoptimalkan pendapatan MNC Media. Tentunya terkait dengan peringkat, perseroan telah memperoleh peringkat single A+ dengan outlook stabil dari Pevindo. BMTR terus mencatatkan kinerja gemilang. Sepanjang tahun 2021, perseroan membukukan pendapatan dan laba perseroan yang meningkat signifikan di tahun sebelumnya. Summary tentang laporan keuangan dari
Global Mediacom. Meskipun COVID ya tahun 2021 itu tumbuhnya pesat sekali. Revenue itu 13,97 triliun, 14 triliun. Ya untuk media company entertainment dengan revenue segitu sangat besar. Tahun 2020 itu 12,06 triliun, tumbuhnya 16%, top line ya. Dan tentunya kita tidak bakar-bakar duit. Meskipun digitalnya banyak, EBITDA naik juga ke 5,46 triliun, naik 14% dari tahun sebelumnya 4,79 triliun. Net income juga signifikan, naik 37%, 2,46 triliun dari 1,8 triliun tahun 2020. Debt to equity ratio juga makin turun ke 34% ya, karena ada laba yang signifikan, equity-nya kan tentunya naik. EBITDA coverage-nya itu 6,66 kali, meningkat signifikan dari sebelumnya 5,14 kali. Dan di Pevindo ratingnya juga improve, yang tadi cuma single A, sekarang sudah A+. Tapi yang jelas mungkin sebagai summary, di non-digital TV terbesar, PTV broadband juga terbesar, combine ya, konten juga terbesar. Kemudian di social media juga terbesar, ya, jadi di konten digitalnya juga terbesar. Dan sekarang sedang menjajaki juga ekspansi ke luar negeri, dan sudah tentunya melalui aplikasi-aplikasi yang memang bisa diterima, seperti Treble dari Music Apps itu kan sudah di Meksiko, udah tumbuh pesat.